Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Jika kita mulai menjelajah ke dunia pelatihan bersepeda, kemungkinan besar kita pernah mendengar tentang zona pelatihan. Singkatnya, zona pelatihan memungkinkan pesepeda untuk menargetkan adaptasi fisiologis tertentu dan pada gilirannya menghasilkan hasil yang lebih efektif dari waktu di sadel. Salah satu zona pelatihan tersebut adalah zona 2. Zona 2 paling sering mengacu pada zona kedua dalam skala zona 6 hingga 7. Sering disebut sebagai zona pelatihan Andy Coggan atau zona latihan daya tahan atau endurance. Pelatihan zona 2 adalah zona latihan intensitas rendah yang merupakan peningkatan dari intensitas pemulihan murni, berguna untuk perjalanan pemulihan aktif dan interval pemulihan antara upaya intensitas tinggi dan satu level di bawah intensitas tempo dalam model zona 6 hingga 7. Zona latihan endurance berintensitas rendah dan lebih mengandalkan sumber tenaga aerobik. Latihan zona 2 ini akan paling banyak porsinya bila kita ingin meningkatkan kemampuan bersepeda kita dan memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Mari kita lihat detail dari zona latihan yang sering diabaikan ini. Apa itu zona latihan ketahanan? Zona ketahanan umumnya dikenal sebagai zona 2 dengan cara bersepeda dengan mengerahkan tenaga 55% hingga 75% dari FTP. Zona 2 adalah berlatih mempertahankan kecepatan ketahanan alami. Hal ini karena bersepeda di zona endurance secara eksklusif menggunakan serat otot berkedut lambat tipe 1 atau aerobik yang memungkinkan kita mampu bersepeda dalam durasi yang lama, bahkan hampir tanpa batas bila disertai dengan bahan bakar yang tepat. Latihan pada intensitas ini relatif rendah kelelahan, namun memicu lebih banyak stimulus adaptif dibandingkan bersepeda dengan kecepatan pemulihan murni. Sebagian besar pesepeda menyamakan zona ketahanan dengan perjalanan panjang atau lambat. Dan memang benar bahwa sebagian besar perjalanan panjang secara alami sesuai dengan deskripsi ini. Tetapi daya tahan tidak hanya untuk bersepeda jarak jauh. Pesepeda kriterium juga sangat membutuhkan latihan zona 2 karena pesepeda harus melatih diri agar dapat mempertahankan upaya maksimal untuk waktu yang lama. Pesepeda duduk di antara lonjakan kecepatan ketahanan atau pemulihan untuk sebagian besar balapan apapun. Latihan zona 2 juga berlaku untuk latihan keras karena daya tahan sering mengisi celah di antara interval yang lebih menantang. Pesepeda mau tidak mau menghabiskan banyak waktu dengan kecepatan endurance sepanjang tahun, apapun disiplin atau gaya bersepeda yang mereka pilih. Manfaat zona latihan daya tahan. Karena zona endurance hampir sepenuhnya aerobik, tidak mengherankan jika bersepeda di zona ini dapat meningkatkan kekuatan aerobik kita. Salah satu manfaat aerobik paling signifikan dari endurance adalah perkembangan kepadatan mitokondria, peningkatan kapilarisasi, dan produksi enzim. Tubuh dapat secara efektif menggunakan lemak untuk bahan bakar bersepeda daya tahan, dan kemampuan ini meningkat dengan pengulangan. Hal ini menjadikan zona 2 sebagai zona latihan yang bermanfaat untuk menyempurnakan komposisi tubuh. Membangun basis aerobik dengan pelatihan zona 2. Hasil latihan zona 2 terhadap tubuh kita memang membutuhkan waktu yang agak lama untuk terlihat. Karena zona 2 memiliki intensitas yang sangat rendah, kita perlu melakukan banyak hal untuk menciptakan jumlah stimulus produktif yang berarti. Ini sebabnya
mengapa pelatihan dasar ketahanan tradisional sangat memakan waktu dan membutuhkan banyak latihan yang sangat lama. Jenis latihan dasar ini tentu bisa efektif, tetapi tidak nyaman dan tidak praktis bagi sebagian besar pesepeda. Untungnya, pelatihan dasar sweet spot dapat memicu sebagian besar manfaat yang sama dalam waktu yang jauh lebih singkat. Pola gerakan dan waktu sadel. Terlepas dari efek aerobiknya, perjalanan jauh di zona 2 dapat berguna untuk melatih dan memperkuat pola gerakan dan teknik mengayuh. Berlatih ketahanan menawarkan peluang besar untuk membiasakan diri bersepeda yang lama dan berkelanjutan, dan untuk eksperimen berisiko rendah dengan posisi berkendara dan strategi nutrisi atau hidrasi yang tepat. Berapa banyak zona 2 yang harus ada dalam rencana pelatihan? Keseimbangan yang tepat dari pelatihan ketahanan tergantung pada fase pelatihan kita, waktu pelatihan yang tersedia, dan tujuan spesifik. Karena hasil latihan zona 2 tidak segera terlihat, tidak seperti intensitas yang lebih tinggi, pesepeda yang hanya memiliki waktu latihan yang sedikit harus memprioritaskan pelatihan pada beban kerja yang lebih produktif, yang dapat membawa adaptasi yang sama dalam waktu yang lebih singkat. Saat volume latihan meningkat, waktu yang dihabiskan di zona ketahanan pasti akan meningkat juga. Bahkan, pesepeda dengan waktu latihan yang banyak memiliki batasan berapa banyak latihan keras yang dapat mereka tangani secara produktif setiap minggu, dan sisa waktu mereka dihabiskan dengan intensitas rendah. Jadi berapa banyak endurance yang tepat untuk kita? Jawaban termudah adalah mengikuti rencana pelatihan kita yang dirancang untuk secara progresif menantang kita dengan latihan yang paling efektif. Tetapi pada umumnya, latihan zona 2 dialokasikan 80% dari total waktu latihan. Jika kita memiliki waktu luang, jangan ragu untuk menambahkan daya tahan ekstra untuk pengkondisian aerobik tambahan. Tetapi berhati-hatilah untuk tidak pernah menyebabkan kelelahan yang terlalu banyak sehingga mengganggu latihan yang dijadwalkan secara rutin. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.